Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi dengan saya, Rekawa Nadia Rediata. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini rekan-rekan? Semoga masih tetap semangat dalam mengikuti mata pelajaran sosiologi pada hari ini ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang proses atau tahapan-tahapan dalam pembentukan kelompok sosial. Mari kita simak ya. Nah, dalam proses atau tahapan-tahapan dari pembentukan kelompok sosial ini, terdapat 4 lingkup yang ada di dalamnya. Yang pertama ada forming, yang kedua ada storming, ketiga ada norming, dan keempat ada performing. Nah, dari keempat lingkup proses pembentukan kelompok sosial itu, kita akan membahas satu persatu hingga kalian jelas dengan materi yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Nah, sebelum kita melanjutkan dari lingkup-lingkup pembentukan kelompok sosial, perkenalkan terlebih dahulu, teori pembentukan kelompok sosial ini ditemukan oleh Bruce W. Tuckman, yaitu ahli psikologi pendidikan dari Ohio State University. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu tentang 4 lingkup yang sudah saya sebutkan pada tahapan proses kelompok sosial. Nah, yang pertama nih, ada forming. Forming merupakan tahap pertama waktu tim dibentuk dan dikumpulkan. Pada tahapan ini, tim cenderung memiliki sifat yang ramah-ramah dan sopan kepada orang lain. Tiap individu akan berusaha untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Tetapi, pada tahapan ini, sebuah tim belum memiliki rasa untuk saling percaya dengan orang yang lainnya. Nah, pada tahapan ini, produktivitas dan konflik yang terjadi sangat minim atau masih sangat rendah. Yang kedua, ada storming. Nah, storming ini sebuah tahapan pembentukan kelompok sosial yang sudah terlewati oleh tim dan tujuan sudah ditetapkan dengan jelas, maka tahap kedua ini adalah tim akan masuk ke peperangan yang sesungguhnya. Nah, apa ya peperangan yang sesungguhnya itu? Nah, tim mulai menentukan rencana untuk mencapai tujuan, menentukan apa yang harus dilakukan, dan siapa saja target atau orang yang terlibat dalam sebuah kelompok sosial tersebut. Pada tahapan ini, gesekan antara individu dalam tim mulai terasa, karena masing-masing sudah mengusulkan ide dan saran yang berbeda-beda. Kepercayaan ini masih tetap rendah dan konflik afektif. Konflik yang timbul apabila perasaan-perasaan atau emosi-emosi tidak sesuai satu sama lain. Jadi, meningkat ketika orang-orang bersaing untuk mendapatkan sebuah kendali dari pembentukan kelompok sosial. Yang ketiga, ada tahapan norming. Nah, dalam tahapan norming ini, tim akan mulai fokus untuk menyelesaikan semua tugas dan seluruh produktivitas yang telah dikerjakan. Jadi, di dalam tim ini mulai merasa bahwa memiliki kelompok dan merasa lega sehingga berhasil menyelesaikan setiap konflik secara interpersonal. Selain itu, produktivitas akan muncul juga dari tim inisiatif, inovasi, dan kreativitas. Tim akan membuat atau mengembangkan norma atau yang biasa disebut aturan bagi mereka sendiri loh. Sehingga mereka tahu cara bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik.
dengan kelompoknya. Jadi, norma atau aturan harus terbentuk agar kualitas dari tim tersebut dapat terwujud dengan sempurna dan sesuai dengan tujuannya. Akhirnya, sebuah tim atau kelompok sosial mulai membentuk suatu kohesi yang solid, serta yang terpenting dari fase ini, tim harus merasa senang dan bangga menjadi bagian dari anggota kelompok sosial yang telah dipilih tersebut. Dan ada performing. Performing ini merupakan tahapan akhir di mana semua kebaikan dari masing-masing individu dalam suatu kelompok sosial ini muncul satu persatu. Tidak semua tim akan sampai pada tahapan ini. Jadi, mereka sangat beruntung apabila terdapat suatu kelompok sosial yang dapat merasakan pada tahapan ini. Pada tahapan ini, semua tim saling bergantung dalam hubungan pribadi dan pemecahan masalah tugas. Anggota tim berbagi tujuan bersama, memahami rencana untuk mencapainya, mengetahui peran mereka dan cara bekerja sama. Pada tahap ini, tim sangat produktif dan bekerja sama terjadi sangat baik. Mereka saling percaya antara individu dengan individu yang lainnya, saling mendukung, konflik yang sehat pun didorong supaya tidak terjadi hal-hal atau suatu konflik yang tidak diinginkan dan akan memecah belahkan suatu kelompok sosial yang telah tercipta tersebut. Jadi ada kesatuan, yaitu sebuah identitas kelompok yang lengkap, semangat kelompok yang tinggi, dan loyalitas dari kelompok tersebut sangat kuat. Nah, jadi materi kegiatan kedua itu tentang bagaimana tahapan atau proses dari pembentukan kelompok sosial ya rekan-rekan. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini rekan-rekan mampu memahaminya dengan mudah dan cepat. Semangat untuk belajar, semoga sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.